apa selama ibadah sekolah minggu online berlangsung. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa 5M. Memakai masker. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Baca jalan. Menjauhi kerumunan. Batasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagaimana kabar adik-adik semua? Tentu kabar baik. Iya, luar biasa. Sore ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, kalau mau beribadah, apa yang harus kita lakukan sebelum ibadah kemarin kan? Ya, kita harus fokus, tidak boleh bermain, tidak boleh ada yang mengantuk, tidak boleh ada yang makan, jalan-jalan, ya. Oke, baik adik-adik. Sebelum itu semua bangkit berdiri. Ayo semua berdiri. Kita angkat pujian terima kasih Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami sebentar akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami boleh mendengarkan semuanya dengan baik. Apa yang kami lakukan sore hari ini semuanya Tuhan disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Sama-sama katakan amin. Baik, adik-adik, kita angkat pujian, dikepak-kepakkan tangannya. Ayo semua. Kepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Ayo, goyang kiri 1, 2, goyang kanan 1, 2, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan 1, 2, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi. Angkat tangannya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan 1, 2, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan 1, 2, putar ke kiri, putar ke kanan. Haleluya. Senang memuji Tuhan? Masih dong. Adik-adik di rumah masih memuji Tuhan? Masih. Ya. Kan kita mulai belajar ya. Oke. Semangat memuji Tuhan. Nah, adik-adik semuanya duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik-adik sekolah minggu. Silakan. Silakan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya, hap, Goliat mati, puji nama Tuhan. Mana sekolah minggu dengan dengaran, turun orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima opanya.
Ya, Kak Emen bisa nggak sebutkan nama-nama hari? hari. Mulai dari Kak apa? Yuk. Hari Senin. Ya, terus? Hari Selasa. Ya, terus? Hari Rabu. Hari apa lagi, Kak? Hari Kamis. Nah, adik-adik sesudah hari Kamis hari apa? Pasti mereka tahu. Pasti hari Jumat. Terus Sabtu. Terus hari Minggu. Oke, semuanya kita akan puji ini Senin Selasa engkau tetap ada. Senin Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikku, Minggu aku terus memujimu. Senin Selasa, Senin Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikku, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafas, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku engkau segalanya, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku engkau segalanya. Senin Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikku, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku engkau segalanya, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku engkau segalanya. Haleluya. Baik, adik-adik, kita akan siapkan hati kita sore hari ini. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Kita datang membawa kehidupan kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Sekali lagi katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Sekali lagi katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Tuhan tolong padaku. Tuhan tolong padaku. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nanti teman kita Stephen akan memimpin kita di dalam doa. Yesus, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami dan jadikan kami anak-anak yang mendengarkan dengan firman Tuhan. Berkati juga guru-guru yang akan menceritakan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo adik-adik silakan duduk. Nanti Kak Lili yang akan bercerita.
Shalom adik-adik, selamat sore. Wah, senang bisa jumpa lagi pada sore hari ini dalam ibadah Sekolah Minggu GPPS Palu. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, semuanya kabarnya luar biasa. Semuanya bersuka cita? Puji Tuhan, Tuhan Yesus ada dalam kita dan Dia sumber sukacita kita yang membuat sore hari ini kita juga bisa bersuka cita. Sekarang kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan sore hari ini kakak ambil dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Judul ceritanya adalah Tuhan memanggil Musa. Ayo, yang masih jalan-jalan sekarang duduk yang manis. Jangan lagi ada yang bercerita, jangan yang berjalan ke sana kemari, tapi mari kita arahkan telinga, pikiran dan hati kita kepada firman Tuhan yang akan kita dengar sore hari ini. Nah, beginilah cerita firman Tuhan. Pada masa perbudakan bangsa Israel di Mesir, Firaun memerintahkan untuk membunuh anak laki-laki yang lahir dari orang Ibrani untuk dilemparkan ke sungai Nil. Saat Musa lahir, ibunya berusaha menyelamatkan Musa dan ia menyembunyikan Musa di tepi sungai Nil dengan menggunakan peti pandan yang celah-celahnya ditutupi dengan gala-gala dan ter agar air tidak dapat masuk ke dalamnya. Ketika putri Firaun sedang mandi di sungai Nil bersama dayang-dayangnya, ia melihat ada peti pandan diletakkan di tepi sungai Nil. Lalu putri Firaun menyuruh dayangnya untuk mengambil peti tersebut. Ketika putri Firaun membuka peti itu, ia sangat terkejut. Oh, ternyata ada bayi laki-laki dan bayi ini begitu elok parasnya. Pada saat putri Firaun sedang berkata-kata kepada dayang-dayangnya, tiba-tiba bayi tersebut menangis. Sehingga timbullah belas kasihan putri Firaun kepada bayi tersebut. Putri Firaun berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Oleh karena belas kasihnya kepada bayi mungil itu, maka putri Firaun mengangkat bayi itu atau Musa menjadi anaknya. Ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Tiba-tiba Musa melihat seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudara Musa. Musa menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Pada keesokan harinya, Musa kembali berjalan-jalan dan ia mendapatkan 2 orang Ibrani sedang berkelahi. Musa bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau memukul kawanmu?" Tapi jawab orang itu, Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku seperti engkau telah membunuh orang Mesir? Mendengar itu Musa menjadi sangat takut. Ia berpikir jangan-jangan ini pasti didengar nanti sama Firaun, sehingga nanti aku akan dibunuh. Musa sangat ketakutan dan kemudian ia mengambil keputusan untuk melarikan diri dan ia tiba di tanah Midian. Di tanah Midian Musa duduk di tepi sebuah sumur. Sementara Musa duduk, tiba-tiba datanglah 7 perempuan anak imam Midian. Mereka hendak menimba air untuk memberi minum kambing domba ayam mereka. Tapi tiba-tiba datang gembala-gembala mengusir mereka. Musa tidak berdiam diri. Ia langsung menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Setelah itu ke-7 putri itu kembali ke rumah mereka dan ayah mereka sangat terkejut sambil berkata, "Mengapa kamu begitu cepat pulang?"
Jawab mereka, Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala dan menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Lalu berkatalah ayah mereka, Di manakah ia? Mengapa kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan. Lalu mereka pergi memanggil Musa. Dan mereka mengajak Musa untuk tinggal di rumah itu. Musa bersedia tinggal di rumah itu. Dan ayah mereka Rehuel memberikan Sipora salah satu dari 7 bersaudara, anak Rehuel, untuk dijadikan istri oleh Musa. Di sisi lain, bangsa Israel tetap hidup di dalam perbudakan. Dan suatu waktu, raja orang Mesir mati. Tetapi orang Israel tetap hidup dalam perbudakan, sehingga mereka mengeluh kepada Tuhan karena perbudakan itu, dan berseru-seru sehingga teriak mereka sampai kepada Allah. Dan Allah bermaksud untuk membebaskan bangsa Israel. Suatu hari, ketika Musa mengembalakan kambing domba, ia melihat semak duri yang menyala. Akan tetapi semak itu tidak terbakar habis. Musa mendekati semak itu, dan terdengarlah suara Tuhan dari nyala api itu. Tuhan memberi tugas untuk Musa. Tuhan berkata kepada Musa, Pergi, beritahukan kepada Firaun untuk membiarkan umatku untuk pergi. Mendengar itu Musa berpikir, apakah mungkin Firaun akan mendengar apa yang aku katakan? Apakah mungkin Firaun bisa mempercayai apa yang aku katakan? Musa sangat takut. Tuhan memberitahukan beberapa hal kepada Musa, apa yang harus dia lakukan yang akan memperlihatkan kuasa Tuhan. Namun Musa tetap merasa takut. Tuhan mengatakan, Bahwa Harun kakakmu akan menjadi penolongmu. Kamu berdua bisa bersama-sama menghadap Firaun. Lalu Musa taat kepada perintah Tuhan. Musa mengajak keluarganya menuju ke Mesir. Ia tahu Tuhan akan menolong dia melakukan tugas khusus itu. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Tuhan memanggil Musa. Tuhan panggil Musa dengan satu tugas, bahwa Musa harus kembali ke Mesir dengan tugas yaitu harus membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Kita sudah dengar cerita bagaimana Musa rasa tidak yakin kalau dia bisa melakukan itu. Dia berpikir, mungkinkah Firaun akan percaya dengan apa yang dia katakan? Musa merasa takut, apalagi kalau dia ingat bahwa dia pernah berbuat kesalahan. Tapi Tuhan berjanji akan menolong Musa. Musa mendengar dan taat pada apa yang Tuhan suruh, dan dia mengetahui bahwa kalau Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Sehingga Musa akhirnya taat dan pergi ke Mesir, membawa semua keluarganya untuk kembali ke Mesir. Nah adik-adik, sesungguhnya Tuhan tidak hanya memanggil Musa untuk membebaskan orang dari perbudakan, tapi adik-adik, kakak, dan kita semua pada saat ini, Tuhan juga panggil kita untuk menjadi saksi Tuhan, untuk bisa berdampak, bisa mempengaruhi banyak orang, yaitu dengan tugas untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu, yang hidup dalam perbudakan dosa. Mungkin adik-adik berpikir, nggak mungkin, atau mungkin adik-adik merasa takut. Kita tidak perlu takut, karena Tuhan penolong kita, Dia akan menolong kita, memberikan kemampuan, memberikan keberanian. Kita akan bersaksi, kita akan mendoakan orang-orang, sehingga kita akan melihat begitu banyak orang boleh terlepas, mengalami kemerdekaan, pembebasan dari perbudakan dosa. Jadi mari, kalau kita dipanggil,
kita taat seperti Musa, kita lakukan apa yang Tuhan suruh. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami anak-anak-Mu sudah mendengar cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Dan kami bersyukur bukan hanya Musa yang Tuhan panggil, tapi kami juga sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan panggil untuk menjadi saksi supaya ada banyak orang boleh terlepas dari perbudakan dosa, dari setiap belenggu dosa. Ini kami Tuhan, pakai kami. Kami mau taat melakukan kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus, firman-Mu sungguh-sungguh memampukan kami untuk taat melakukan perintah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Lili. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Nah, adik-adik, persembahannya itu boleh dimasukkan di dalam amplop, lalu minta tolong kepada mama atau papa, kakak yang ikut ibadah setiap hari Minggu pagi di Villa Bukit Indah Noda. Nah, boleh juga kita tolong kepada orang tua, mama atau papa, untuk dimasukkan di amplop, diantar ke revival, atau dapat ditransfer ke nomor rekening sekolah minggu yang ada di bawah ini. Ya, oke, baik adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sore hari ini kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bahkan kami boleh menjadi anak-anak terang Tuhan Yesus Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami akan memberikan persembahan. Berkati kami yang memberikan persembahan, biarlah semuanya dipakai untuk pelayanan Tuhan, bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga orang tua kami yang sudah memberikan persembahan. Semua apa yang dikerjakan dibuat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu sore hari ini. Nanti akan ditutup oleh Kak Vita. Silakan Kak Vita. Silakan. Nah, adik-adik dikasih Tuhan Yesus, sebelum kita menutup ibadah kita berdoa dulu ya. Dan kita juga berdoa buat adik-adik yang berulang tahun. Ada Gaby, ada Alvaro, ada Cesar. Nah, kita semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan semua karena cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami yang senantiasa memelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dan biarlah Tuhan ibadah kami pada sore hari ini boleh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat teman-teman yang berulang tahun. Ada Gaby, ada Alvaro, ada Kesa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ketambahan umur yang Tuhan berikan bagi mereka. Dan Tuhan memberkati masa pertumbuhan mereka. Tuhan memberkati pertumbuhan jasmani dan rohani mereka. Biarlah Tuhan pertumbuhan mereka, kesehatan yang daripada Tuhan boleh Tuhan berikan bagi mereka. Dan pertumbuhan rohani mereka diberkati oleh Tuhan, mengarah senantiasa kepada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Wayan yang berulang tahun. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ketambahan usia yang Tuhan berikan bagi Ibu Wayan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati Ibu Wayan, keluarga diberkati oleh Tuhan, pelayanan diberkati oleh Tuhan, dan biarlah Tuhan pelayanan di sekolah minggu semakin diberkati oleh Tuhan dan bertambah-tambahkan senantiasa hikmat yang daripada Tuhan boleh menjadi berkat bagi anak-anak
dan bagi kami sesama pelayan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa buat semua kakak-kakak yang melayani, baik yang tidak melayani, yang beribadah di rumah, Tuhan berkati. Dan semua anak-anak yang beribadah pada sore hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati kami semua, dan semua orang tua yang membimbing, yang menuntun anaknya untuk yang senantiasa mensupport anaknya untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita sore hari ini. Dan jangan lupa ayat hafalannya dihafal ya. Shalom. Shalom. Senin Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang temani, Jumat Sabtu tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Senin Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang temani, Jumat Sabtu tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku engkau segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku engkau segalanya. Setiap degup jantungku engkau segalanya. Setiap degup jantungku engkau segalanya. Amin. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 19. Haleluya. Amin. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 19. Amin. 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 19. Makasih. Pergilah, jadikanlah semua bangsa Matius 28 ayat 19. Bangsa murid. Beritakanlah Markus 16 ayat 15. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakanlah ayat 15. Kepada segala kepada semua makhluk. 16 ayat 15. Amin. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus
Markus 16 ayat 13. ayat 13. Markus 16 ayat 13. Ayat 13. Pada segala pada 19 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Kamu harus ayat hormat. Kamu harus Tuhan ayat 3. Muhammad 16 ayat 20. Keluaran 20 ayat 3. Amin. Keluaran 20 ayat 3. Kamu harus 19 ayat akulah Tuhan. Kamu harus menghormati kudus. Akulah Tuhan. Ayat 3. Amin. Keluaran kamu harus menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Kamu harus Keluaran 20 ayat 3. Menghormati tempat kudusku. tempat kudusku. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Amin. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37. Lukas 6 ayat 37. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37. Tuhan adalah penolongku. 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. 13 ayat 6. 1 Korintus 10 ayat 13. Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal semua orang yang berlindung padanya. Kepadanya. Nahum 1 ayat 7. Nahum 1 ayat 7. Ia adalah tempat itu baik. Ia adalah tempat yang pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum 1 ayat 7. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Mazmur 31 ayat 22. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.